saya Arifina Tiwiradika dari kelas 92. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Si Gadis Pelupa. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seorang anak gadis bernama Enoy. Enoy menduduki bangku sekolah menengah pertama. Ia tinggal bersama ayah dan mamanya. Enoy adalah gadis pelupa. Ia selalu lupa dengan apa yang baru-baru saja ia kerjakan, ia pahami, bahkan ia pelajari di sekolah. Ia lupa dengan waktu yang singkat, sehingga kekurangan itu sangat-sangat menyiksa dirinya. Ketika ujian praktek, Enoy benar-benar sangat-sangat terpuruk karena ia tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Ia selalu mendapat peringkat terbawah di kelasnya. Tetapi Enoy adalah anak yang cerdas. Ketika ada masalah, ia selalu melontarkan ide-ide yang cemerlang kepada teman-temannya. Pada waktu sekolah, tepatnya waktu pelajaran bahasa Inggris, Enoy diminta oleh guru bahasa Inggris untuk membuat sebuah drama bahasa Inggris untuk dipentaskan di kabupatennya. Enoy membuat drama itu dengan sangat baik. Ia selalu melontarkan ide-ide yang cemerlang kepada teman-temannya dan terpakai dalam drama tersebut. Tetapi ketika pementasan itu dilangsungkan, Enoy menghancurkan segalanya. Enoy tidak bisa berdialog dengan baik. Enoy selalu lupa dengan apa yang ia dialogkan sehingga keluar dari alur dialog tersebut dan pastinya menghancurkan drama itu. Di situ ia merasa malu dan tentunya sekolah merasa malu memiliki murid seperti dia. Ia di situ tenggelam oleh rasa kesalahannya, rasa sedihnya, sehingga ia tidak bisa mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Ia selalu ditegur guru karena tidak bisa mengerjakan tugas sekolah. Ia dikucilkan oleh teman kelasnya, bahkan bukan hanya teman kelasnya. Teman sekolahnya mengucilkan dia sehingga ia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya karena tidak ada satupun orang yang ingin menemani dirinya. Di situ ia sangat-sangat terpuruk. Ketika ia pulang sekolah, ia melihat seorang anak gelandangan yang memegang baju seragam sekolah. Ia bertanya kepada anak gelandangan tersebut, "Dek, kenapa kamu memegang baju seragam itu?" "Aku ingin sekolah, Kak, tetapi orang tuaku tidak mempunyai uang untuk membiayaiku sekolah." Si Enoy di situ langsung tersentuh hatinya. Ia tidak bisa berkata-kata apa-apa. Ia berjalan pulang dengan rasa-rasa yang meratapi hidupnya karena ia merasa bersalah karena ia tidak bisa melanjutkan atau memperbaiki sekolahnya lagi ketika ia benar-benar terpuruk. Ketika itu, ia pulang menemui ayah dan mamanya. Ia melihat kedua orang tuanya lelah bekerja mencari nafkah untuknya. Di situ ia masuk kamar dan merenung untuk mencari jalan keluar apa yang harus ia lakukan sehingga ia bisa membanggakan kedua orang tuanya. Ia di situ membuka buku, mencoba perlahan-lahan untuk mengasah otaknya, daya ingatnya supaya menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat. Ia selalu mencari situs-situs supaya mengembalikan ingatan dengan sangat-sangat baik. Ketika itu Enoy berprogres bertahap-tahap dari nol hingga ia ketika ujian praktik, ia mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Ia sangat bangga kepada dirinya karena hasil usahanya selama ini tidak sia-sia. Dan ia ketika pelulusan sekolah, ia sangat senang sekali karena ia mendapatkan beasiswa ke sekolah menengah atas dengan sekolah SMA favorit di kabupatennya. Bahkan bukan hanya di kabupatennya, di kotanya. Sehingga ketika ia memberitahu kedua orang tuanya kaget dengan prestasi apa yang ia miliki. Di situ Enoy menangis karena menurut dia usahanya benar-benar tidak dikhianati. Di situ benar-benar teman-temannya langsung menemani Enoy tiba-tiba saja. Dan akhirnya Enoy benar-benar menjadi anak yang mempunyai daya ingat yang kuat karena dia selalu berprogres lebih jauh hingga ia selalu mendapatkan prestasi-prestasi yang di luar dari
keinginannya.